Halo teman-teman, ketemu lagi dalam program Warung Baca Rita. Wow, luar biasa hari ini. Spesial topik menarik ya. Memang demokrasi itu indah ya. Bisa dikatakan demikian indah. Saya pikir perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam demokrasi. Tetapi yang penting adalah kita konsisten bagaimana kita harus memajukan bangsa ini. Jadi kepentingan yang kita anut adalah kepentingan bangsa dan negara. Ya, bukan kepentingan partai politik ya. Itu bagus ya sebenarnya, kepentingan untuk bangsa dan negara. Nah, ini menarik. Sehari ya, artinya bukan sehari tapi jam yang sama ketika Prabowo Gibran menyatakan pidato terkait dengan kemenangan setelah KPU menyampaikan, maka salah satu partai besar ya, pendukung salah satu paslon mengakui dengan tegas mengakui kemenangan dari Prabowo Gibran. Partai apa itu? Ya, sebelum saya sampaikan, kita ngopi dulu ya. Ini ada kopi. Ya, kopi tanpa gula. Oke, minum dulu ya. Wah, menyenangkan hari ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya akan bacakan yang dimuat dari ini ya, Liputan 6 ya, ini Liputan 6 ya. Jadi dari Liputan 6 ya, saya akan bacakan buat teman-teman. 5 pernyataan Surya Paloh akui Nasdem terima hasil pemilu 2024 ya, dan tentunya ini membuka peluang bergabung dengan pemerintah ya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU telah selesai ya dan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional dan telah menetapkan Prabowo Gibran pemenang pemilu dengan 96.214.691 suara. Ya. Lalu disusul pasangan Anies 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 27.040.878 suara. Nah, setelah ditetapkan maka Nasdem ya, Ketua Umum Partai Nasdem menyampaikan statement ya. Surya Paloh pun menyatakan partainya telah menerima hasil rekapitulasi. Statement daripada Bapak Surya Paloh artinya dari partainya sudah mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang lalu, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, kata Surya Paloh. Ya, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif 2024 dan 3 pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pemilu 2024
sambungnya. Meski begitu, Surya Paloh menyebut partainya belum menetapkan sikap terkait arah politiknya usai pengumuman hasil pemilu 2024. Namun Surya Paloh tak menutup kemungkinan Nasdem akan bergabung dengan pemerintah. Saya pikir bergabung dengan pemerintah baru saya pikir bukan prioritas ya, ucap Surya Paloh. Berikut sederet respon Ketua Partai Nasdem Surya Paloh umumkan hasil Paloh usai KPU umumkan hasil pemilu 2024. Nah, yang pertama, terima hasil pemilu 2024. Langsung menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Nah, itu. Yang kedua, nah ini tegaskan sikap. Jadi menegaskan lagi siap memperbaiki, siap perbaiki kehidupan demokrasi dan politik. Nah, ini adalah ya suatu perkataan yang baik ya menurut saya. Kemudian yang ketiga, Surya Paloh mengatakan Nasdem membuka peluang bergabung dengan pemerintah. Ya, jadi ada peluang, tetapi di ujungnya adalah bukan prioritas, tetapi membuka peluang. Ya, ini bersayap juga ya. Dan keempat, nah ini akui segera sambangi parpol di luar koalisi perubahan. Jadi mereka juga akan coba membicarakan dengan parpol-parpol lainnya. Dan kelima, tegaskan ragu soal hak angket. Jadi ini yang dikatakan oleh Surya Paloh bahwa 5 hal itu ya terkait dengan hak angket itu kemungkinan tidak menjadi prioritas. Ya, terakhir yang kelima, dan tadi disampaikan bahwa akan bergabung dengan pemerintah tetapi bukan prioritas utama. Bersayap tapi kemungkinan bisa bergabung ya. Biasa dalam demokrasi ya. Saya pikir itu kedewasaan berpolitik. Tadinya jadi lawan sekarang jadi kawan, itu kedewasaan politik. Artinya kalau mempunyai visi misi yang sama untuk membangun bangsa, ya kenapa harus di luar pemerintahan masuk dalam pemerintahan. Jadi seperti itu. Jadi ya mungkin saya ingin respon sedikit. Pak Surya Paloh adalah politikus yang handal, ya handal. Beliau punya komitmen memang ketika itu untuk mengusung Anies. Walaupun Anies punya program yang boleh dikatakan apa ya, berbeda dengan paslon nomor 2, ya bertolak belakang lah ya. Contoh terkait dengan IKN sangat bertolak belakang. Prabowo Gibran mempunyai narasi keberlanjutan ya dari Pak Jokowi. Anies ya rasanya tidak. Tetapi Pak Surya Paloh ketika mengakui bahwa Prabowo Gibran dinyatakan menang oleh KPU, maka sesungguhnya Pak Surya Paloh mendukung apa yang dikatakan program Pak Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih. Ya, saya pikir itu penting ya untuk kita ketahui bersama, dan ya sebagai suatu bangsa, ya, saya pikir kita terus menjadi bangsa yang besar. Kita akan menjadi bangsa yang besar dengan visi misi yang luar biasa ya. 2045 kita akan menjadi negara maju, ya kita pegang aja itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.